Bab 841. Clue Tang tidak percaya. Kingston Jiang kembali ke klinik mortal. Segera setelah memasuki klinik, ia mendengar seseorang memanggil di dalam ruangan. Sayang kamu, ya, jangan katakan. Aku mendengar pintu dibuka, bos kembali dan menutup telepon. Begitu Bloody menutup telepon, Kingston Jiang masuk. Dia segera berdiri dan berteriak, "Bos, bagaimana, apakah kamu melihat kakak ipar?" "Aku melihatnya, tapi aku didorong keluar." Kingston Jiang duduk tertekan. "Jangan khawatir, luangkan waktumu, tapi bos, menurutku citramu tidak bagus." "Betulkah?" "Tidak juga." Bloody berkata, "Kamu pikir, kakak iparku tidak memiliki ingatan tentang tahun-tahun ini? Dia sekarang memiliki ingatan dari sebelum usia 18 tahun, yang berarti bahwa dia juga berusia 18 tahun sekarang di hatinya. Apa yang kamu suka ketika kamu berusia 18 tahun? Seperti daging segar kecil, lihat, seperti apa kamu sekarang." Baik. Baru saat itulah Kingston Jiang ingat. Dia tidak memotong rambutnya selama setahun. Hari berikutnya, Kingston Jiang berangkat pagi-pagi sekali. Dia pergi ke salon rambut, memotong rambut panjangnya yang telah ada selama setahun, dan kemudian membeli jas putih. Tampilannya langsung menjadi tampan. Atas saran Bloody, dia pergi ke toko bunga dan membeli 99 bunga mawar, lalu pergi ke toko pakaian, dan membeli beberapa gaun sesuai dengan sosok Clue Tang. Kemudian, bawa hadiah itu ke keluarga Tang. Ketika dia tiba di keluarga Tang, waktu menunjukkan kurang dari jam 9 pagi. Pada saat ini, hampir semua orang di keluarga Tang ada di sana. Kingston Jiang tiba dan menerima keramahan yang hangat. Jasmine He dengan antusias menerima hadiah itu, dan berkata sambil tersenyum, "Untuk apa membawa Haida?" "Semuanya keluarga. Kamu sangat sungkan." "Ya, di mana Clue?" Kingston Jiang bertanya. "Gadis ini belum bangun, aku akan memanggilnya." Jasmine He berbalik dan hendak naik ke atas untuk memanggil seseorang. Tapi pada saat ini, Clue Tang berjalan menuruni tangga. Dia hanya mengenakan satu set piyama putih, rambutnya agak berantakan, tapi dia terlihat sedikit imut dan imut. Sepertinya dia belum bangun. "Bu, siapa? Kenapa berisik sekali?" Dia menatap matanya dan melihat Kingston Jiang duduk di ruang tamu. Kingston Jiang di depannya berbeda dari kemarin. Dia sekarang memiliki kepala pendek dan mengenakan jas putih. Sebagai hasil dari pelatihan seni bela diri, semua kotoran dan melanin di tubuhnya telah dibuang. Sekarang kulitnya sangat bagus, putih dan murni, terlihat sangat cerah dan tampan. "Bu, siapa ini?" Dia tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Kingston Jiang segera mengambil bunga dan menyerahkannya kepada Clue Tang, yang datang, dengan senyum lembut di wajahnya. "Clue, halo, ini untukmu." Clue Tang awalnya ingin menolak, tetapi bocah lelaki tampan itu memberi dirinya bunga. Dia sedikit malu untuk menolak, dan menerima bunga itu dengan ekspresi malu-malu. "Clue, kamu sangat cantik, seperti bunga ini, indah dan bergerak." Kingston Jiang mulai memuji. Ini semua diajarkan oleh Bloody kemarin malam. Dia juga membaca untuk waktu yang lama. Meski terasa sedikit mati rasa, tapi demi Clue, dia menyerah. Clue Tang bahkan lebih malu dipuji seperti ini. "Kamu? Siapa kamu? Pertama kali bertemu, memberiku bunga." Dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. "Aku, Kingston Jiang." "Ah." Clue Tang langsung bereaksi, mendongak, dan memandang Kingston Jiang dengan serius. Setelah beberapa saat, dia bisa membedakannya, dan segera mengarahkan bunga di tangannya ke tangan Kingston Jiang. "Kenapa kamu tidak kunjung pergi? Siapa yang peduli dengan bungamu? Kamu bisa meninggalkanku. Aku tidak ingin melihatmu." Dia mengeluarkan perintah pengusiran. "Clue, Kingston adalah suamimu, bersikaplah benar." "Itu benar, Kak Clue, keluarga Tang kami dapat memiliki hari ini karena Kingston." "Kak Clue,
Kingston memiliki latar belakang yang bagus. Dia pernah menjadi komandan Dragon Belantara Selatan, Raja Naga, atau Putra Surgawi, adalah orang yang paling kuat di negara Dacia. Dalam pemilihan umum di pertengahan tahun lalu, dia bisa saja menjadi Wang, tetapi dia telah menghilang. Itu benar, jika dia tidak hilang, dia akan menjadi Wang dan kamu akan menjadi ratu. Orang-orang dari keluarga Tang terus berbicara. Apanya yang Raja Naga, Putra Surgawi, sembarangan. Klu Tang mengerutkan kening. Dia sekarang hanya memiliki ingatan masa sekolah. Saat itu, dia tidak tahu apa Raja Naga, Komandan Naga, dan Putra Surgawi yang begitu tampan. Namun, dia tahu apa itu Wang. Dia memandang Kingston Jiang dan tiba-tiba tertawa, haha, Wang, hanya dia. Bukannya dia tidak percaya, tapi itu terlalu aneh. Siapa Wang? Wang adalah orang pertama negara Dacia dan pejabat tertinggi negara Dacia. Bagaimana mungkin orang di depannya ini? Dia tidak percaya bahkan jika membunuhnya. Aku lapar, ingin makan KFC, berganti pakaian dan pergi keluar. Klu Tang berbalik dan naik ke atas. Orang-orang keluarga Tang merasa malu. Rilan Tang memandang Kingston Jiang. Dia benar-benar takut membuat marah Kingston Jiang. Dia dengan hati-hati berkata, Kingston, jangan khawatir, hilang ingatannya hanya sementara. Aku percaya dia akan segera mengingatnya. Ngomong-ngomong, apa yang terjadi tahun ini, bagaimana bisa Klu kehilangan ingatannya? Kingston Jiang duduk dan berkata, hei, aku tidak tahu apa yang terjadi. Kingston Jiang menyipitkan dagunya. Dia berpikir, apa yang terjadi tahun ini? Sepertinya harus melakukan perjalanan ke Gunung Linlang dan bertanya kepada Max Bai apa yang terjadi pada Klu Tang tahun ini. Jika bahkan Max Bai tidak mengetahuinya, maka tidak ada yang tahu apa yang dialami Klu Tang tahun ini. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, dia tidak segera pergi. Karena Klu Tang mengatakan bahwa dia akan keluar untuk makan KFC. Ini adalah kesempatannya. Segera, Klu Tang berganti pakaian dan turun. Seperangkat pakaian kasual yang sangat sederhana, dia memakai pakaian kasual, terlihat lebih cantik dan murni, terutama rambut panjangnya diikat menjadi kuncir kuda. Penampilan lugu itu sama sekali tidak menyerupai seseorang yang berusia hampir 30 tahun, persis seperti seorang siswa sekolah menengah pertama. Klu, aku akan pergi denganmu. Kingston Jiang berdiri dan berjalan menuju Klu Tang. Klu Tang ingin menolak. Tetapi melihat Kingston Jiang yang tampan, dia tidak menolak. Dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang Kingston Jiang. Karena semua orang di keluarga mengatakan bahwa Kingston Jiang adalah suaminya, dan dia memang telah menghilang selama 11 tahun sejak sekolah menengah, dia tidak ingat apa-apa nanti. Dia juga merasa bahwa Kingston Jiang tidak berbohong. Setelah memikirkannya, dia menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Daerah perkotaan. Sebuah toko KFC. Klu Tang sedang makan kaki ayam dan menatap pria yang duduk di seberangnya. Kamu, apakah kamu benar-benar suamiku? Ya benar. Kingston Jiang tiba-tiba muncul di benaknya. Lalu, apa yang terjadi? Jadi begini. Kingston Jiang menceritakan apa yang terjadi setelah Klu Tang menyelamatkannya dari api. Mengatakan bahwa dia terluka dan pergi dengan tenang. Dia berbicara selama 3 jam. Klu Tang juga mendengarkan selama 3 jam. Setelah mendengarkan, dia tertawa. Cerita ini cukup bagus. Mengapa kamu tidak menulis buku? Jika kamu menulis buku, itu pasti akan laris manis. Cerita yang menyentuh, hanya untuk membalas budi. Cek. Juga, kamu bilang aku pergi setelah meninggalkan surat. Apakah aku begitu hebat? Jika itu benar-benar aku tidak akan pernah meninggalkan kekasihku. Klu Tang menggelengkan kepalanya. Menurut pendapatnya, Kingston Jiang membodohinya. Suratnya ada di sini. Kingston Jiang mengeluarkan surat yang ditinggalkan oleh Klu Tang setahun yang lalu. Bersambung.